Selamat datang di podcast Seminggu bersama Adit Insomnia. Legenda. Kalau Bilal kemarin kayak wah dia adalah orang yang dewasa, musisi yang ini enggak. Gua langsung gitu Adit Insomnia. Ya udah deh. Oke. Selamat datang di podcast Seminggu bersama. Ini adalah tamu kita kali ini. Dia bernama Adit. Iya. Insomnia. Oke, Insomnia. Luar biasa. Cuma dipanjangin 3 kata doang. Dit, kita tuh ya, walaupun ini podcast sudah 5 tahun umurnya. Oh lu tahu deh. 5 tahun, tapi nggak ada kemampuan. Kalau lu kan VJ MTV. Dit, beneran, kita tuh jijik gua. Lah, bagus itu ya kalau VJ MTV. Bagus. Kenapa jijik goblok? Bagus itu. Bagus ya. Iya beneran, kita tuh nggak ada. Lu penyiar juga, penyiar beneran penyiar gitu ya. Maksudnya bukan penyiar yang awas ada kapal nggak gitu kan. Belok kanan nih nelayan. Itu informasi pelabuhan dong. Lagi nggak ada masa gitu. Masa informasi pelabuhan. Oh wah itu, masa pinggir. Masa begitu? Iya ada paus. Kalau meninggal tapi. Bukan. Beda mas pausnya. Oh beda. Lu kan awalnya penyiar apa VJ dulu? Penyiar dulu Ya. Nah, itu kalau sepatu jadi VJ, itu ada pelatihan-pelatihan lagi ya? Nggak ada. Dikumpulin semua yang mau jadi VJ gitu, dibotakin. Tapi VJ-han kan? Gue gak ikut VJ-han, gue sama Surya satu-satu VJ yang gak VJ-han, casting. Keren. Makanya namanya dulu guest VJ dulu. Oh. Jadi gimmicknya tiap malam ini guest. Bukan VJ guest. VJ guest. Itu guys. Guys ada VJ guys. Beda artinya. Oh beda. Lu casting? Casting. Jadi adegan mandi gitu-gitu gak? Enggak, itu casting sabun. Lu casting? Dia kayak Hulk Hogan. Lu casting gitu. Gue kayak Hulk Hogan. Gue kayak Macho Man. Udah gini aja kali ya. Gini-gini doang. Langsung promo acara gue aja. Nanti dulu. Sabar dulu dong. Jadi castingnya gimana tuh? Ngomong aja. Gue casting sama Surya sendiri-sendiri awalnya. Tapi gak kenal? Kenal maksudnya tapi kayak pas udah keluar dari ruang castingnya. Lu gimana tadi? Gue ngerasa gak pede. Iya gue gak biasa bawain acara sendiri gitu. Kan emang gue sama Surya dulu MC bareng kan. Iya. Pas gue kamar mandi lagi mau cuci muka. Jadi kita datang dulu casting baru cuci muka. Jadi karena mepet. Balik, ya. Iya mepet. Ada kreatifnya MTV kamar mandi juga. Terus gue sama Surya bilang. Ada yang punya biornya gak gitu? Gak gue bawa. Terus bro jadi lu PJ. Lu PJ. Mas mau clean and clean? Belum ada dulu. Belum ada. Kaf belum ada. Ada Eskulin Superman dulu. Surya Superman, gue Batman. Beneran. Yang kalau kelamaan asem. Iya kelamaan. Baunya beda. Masih ada gak lu menghina lu? Udah gak ada. Udah gak ada ya? Tapi itu membuat bocil kan sebenarnya. Kalau dipakai dewasa jadi asem. Karena lagi dulu murah. Karena ketek anak kecil kan tidak semerbak ketek orang dewasa kan. Mukanya juga gak berminyak. Lagi pula kan gak disemprotin ke muka. Itu kan buat wangi-wangian. Dia goblok ya? Terus akhirnya? Terus gue sama Surya bilang ke si kreatifnya. Kita berdua tuh sering MC. Jadi mendingan kalau castingnya barengan bisa gak? Atau gak saya bunuh kamu? Enggak, galak banget. Kayak gitu. Itu kacamatanya kacamata sendiri ya? Oh berhubung. Lu bawa kacamata tapi kan. Oh biasa minjem sama Adit kalau kacamata gue rusak. Baru kenal minjem kacamata waktu itu. Di mana? Waktu di acara Noise. Emang minjem kacamata? Iya kacamata gue bawa kacamata hitam doang. Baru kenalan minjem kacamata. Lu bawa kacamata hitam doang, gak bawa kacamata biasa. Terus kalau minjem kacamata doang. Mending waktu itu di acara Spotify. Apa? Acara Spotify. Dia nggak kos kaki kenapa gitu loh? Nggak bawa kos kaki. Iya nggak bawa kos kaki. Terus gini, ini kos kaki siapa nih? Udah, itu si Darto dipakai sama dia. Terus Darto mau pakai kos kaki gue mana? Darto habis sholat tuh, dipakai pican. Lah anjing, pican, hei dicari ini. Kos kaki gue anjing. Gue udah terlanjur pakai. Akhirnya Darto ke atas panggung nggak pakai kos kaki. Aneh banget, bro. Beneran aneh banget. Tapi kalau kos kaki akrab banget enggak? Masih mending karena itu kan bukan yang. Ya tapi akrab banget kagak sama Darto, anjir. Tadi minjem kacamata yang dipakai setiap hari, masa minjem tapi kacamata? bilang kan? Bilang sih. Nah itu. Ini kan ada kos kaki bagus Timberland pakainya. Kacamata. Aneh. Terus? Ya udah akhirnya si kreatifnya ngomong ke timnya, udah gue masuk berdua dan oke banget. Alhamdulillah. Jadi 2 hari kemudian dikabarin kita keterima. Nah tapi itu berarti bahasa Inggris lo oke dong? Iya. Sudah iya mungkin, kalau gue enggak. Masa sih? Kan MTV, Dit.
Ya Harus kayak bisa bahasa Inggris kan? Musik television. Iya. kayaknya enggak juga deh waktu. Dog apa dog? Gitu kan tanya enggak? Dog apa dog? Iya kan lu harus Gak ini dikasih kan. begitu Harus dong. ini. Kukumber. Hello melon. Lu lesnya di IC dulu ya. Yang logonya burung hantu. Bisa. Masa bisa bahasa Inggris bisa saya. Oke, coba cat. Cat. I love cookie. Masa pas lagi Cookie mau monster. VJ begitu. I love cookie. Car. Bike. Dror. Bahasa Inggris gitu. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Pasti. Vegetable. Lettuce. Pickle. Ngelihat di menu McD. Bener baik sih. Jadi gak ada tes bahasa Inggris? Enggak ada. Oh, tapi nggak mungkin lah lu. Sama sekali kita nggak ada kerjaan yang berhubungan sama kalau nggak kayak VJ lain, VJ Daniel, terus apa lagi ya, Ben Kasyafani, Kino. Jamie Aditya. Iya. Udah lewat tuh jauh banget. Udah nggak ada waktu lu? Pas gua tuh paling top ya Daniel. Oh, gitu. yang apa Jamie Aditya, Sarah Sehan. Udah nggak ada. Udah gak ada. Udah nggak ada. Itu kan mereka generasi MTV yang masih di Antv. Kalau gua kan udah di Global TV. Oh, Cathy Sharon. Udah nggak ada juga. Oh, Pokoknya udah kosong itu kantor. Kayak gini maksudnya. Lo gitu gak? Cathy Sharon mana? Ada Cathy Sharon dia. Udah nggak ada. Lu nggak ada semua. Tadi yang Tagalog. Ini bukan MTV nih, kayaknya kok kosong semua. gue pernah ketemu Katy zaman dulu waktu masih SMA. Gue menang CD. Lagi tuh CD apa lagi tuh ya? Menang CD. Jadi kan dulu ada kuisnya. Ah. Oh, di Hadiah CD. CD. Terus gue ngambil ke Kebon Jeruk. MTV, kantor MTV. Kantor MTV di Kebon Jeruk waktu mereka masih studio di Kebon Jeruk. Oh. Terus udah ada VJ Katy, hai Katy. Terus gue pulang pergi ngutang taksi sama teman gue 200.000. Dia harganya gocap. Akhirnya gue kasih dia buat teman gue, ini buat lo aja deh. Lo ketemu Katy lumayan ya. Iya lumayan. Tapi pada saat itu sih emang cocok loh, Dit. Apa tuh? Jadi VJ. Masih sih? Iya guys VJ. Karena keren ada tuh ya. Oh, iya, keren. Enggak, Iya biasa sekarang, aja. sekarang aja bawa Iya. bapak. Fashionnya bagus gitu ya. Iya keren lah anjing, kerennya ganteng, putih Pakai kacamata ganteng. merah jambu. Kulit lu merah jambu sebenarnya bukan Enggak, putih kacamata tau. merah putih dulu. Enggak, warna kulit lu merah jambu tau. Emang ya? Putih iya. Lu lihat tuh merah jambu. Kulit merah jambu. Lagu Club Di Project. depan. Lagunya MTV. MTV banget ya. MTV banget. Lo ingat gak gue pernah tahu ke Apa? studio Insomnia? Lo mau super grade kan? Iya, benar. tahu Lo ingat, gua, ingat ya? ingat gua. Ingatnya kapan? Apa? Ingatnya? Kayaknya waktu kita sering Twitteran deh. Ya makanya gue kenal, gue maksudnya kenal sama lo gitu. Oh, Karena ini lo pernah. ke MTV nih gitu. Iya. Iya gue pernah nonton Sama Acit dia. ya dulu ya? Iya ya lupa Acit, gue. Roadman-nya Super Club. Seperti gue pernah nonton di studio langsung. Mm-mm. Live mereka. Gila sampai jam 3 ya Dit ya? Sampai jam Insomnia itu pokoknya paling lama sampai jam 4 atau setengah 5. Dari Itu bebas ya Dit? Apa tuh? Maksudnya jam, kan gak nentu kan udahannya? Enggak, sebenarnya tayangnya nggak tentu. Sampai setiap hari gue ditanyain sama orang, Bang hari ini tayang jam berapa? Karena gue gak pernah tahu tayangnya jam berapa. Jadi lu datang aja di jam 12 datang gitu dah? Enggak, nanti di SMS sama kreatifnya, nanti syutingnya jam 1 ya. Karena ngikutin programmingnya Global TV, tiba-tiba bentrok sama F1, bentrok sama gitu. acara, tiba-tiba mereka punya award nih. Yang makan waktu 3 jam, misalkan kayak ada Dangdut Academy lah. Iya, iya. Terus mau ngomong program yang Mundur. udah type in atau diiklanin sama pengiklan, Iya. mundur. Iya, iya, iya. Gitu, akhirnya kita juga ikutan mundur. resah dong tiap hari kayak aduh jam berapa gua. Asli. Ya tapi gue standar pasti bangun jam 11 malam. Kalau tidur Buset. habis maghrib bangun nih, sholat, makan, tidur lagi jam 11 malam. Gitu. Nggak kerja Mas? Ya kan jam 11 bangun. Oh, jam Baru berangkat. Jadi Nah, kerjanya itu doang, iya. MTV doang. Ingat gak Sama siaran. paling pagi ingat gak jam berapa? Paling subuh tuh pernah tayang jam berapa? Jam 2 Gua- kali ya? Gua lupa tapi yang pasti pernah 2:30. Buset. Baru mulai. Acara sahur ya hitungannya ya? Itu pas sahur. Oh. Karena dulu RCTI itu kan udah beli license Liga Italia. Nah, ada Liga Italia dulu. Nah ada Liga Italia dulu dan dia nggak bisa. Jadi Liga Italianya dimasukin ke Global TV. Kenapa? Karena kan ada acara sahur. Oh. Jadi dilimpahin ke adiknya, ibaratnya nih utang gua sama Liga Itali, lo yang Siarin. siarin. Ya jadi gua sama Surya itu siaran Insomnia pas acara sahur cuma sejam.
Jadi kayak baru ngomong udah langsung ngomong iklan karena harus dipadetin. Iya. Gitu dan ada tamu. Enak ya. Capek soalnya Chan. Jadi cepat udah ikan. Selamat malam apa ya? Cepat jawab anjing. Ini iklan ini. Masa gitu. Ya apa sih gitunya? Udah gitu kita kena KPI lagi. Karena gitu bintang tamu. Kena ikut KPI. Bukan. Misi Mas. Maksudnya ditegur KPI. Gara-gara Kecepatan ngomongnya. Enggak. Bintang tamunya Amel Carla. oh kenapa dia? Dia masih di bawah umur. Oh iya. Penelponnya ngomongin soal selingkuh. Ngomongin apa dari itu dianggap kayaknya hal yang tidak pantas diomongin sama anak di bawah umur gitu. Iya. Tapi nggak ini juga lah, nggak terlalu fatal lah itu mah kali. Iya, gue mah nggak pernah tahu urusan kalau ditegur KPI. Tapi lu sering pernah nggak ditegur karena omongan atau apa? Pernah. Karena ngomong jorok. Pokoknya jadi kita bisa ngeliat tuh laporan di websitenya KPI. Ini ada acara namanya MTV Insomnia nih ngomongin suka jorok segala macam mengarah-arah yang menjurus yang. Oh itu orang lapor? Orang lapor. Iya anjing banget ya. Apalagi itu tuh VJ yang pakai kacamata tuh sering ngomong jorok tuh gitu. Oh. Kayak gitu namanya anjing gue bilang ketika namanya Pican gue bilang. Jadi sebenarnya kalau nggak ada yang lapor KPI juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu kan laporan dari masyarakat kalau kayak gitu. Emang KPI ada tuh bangun malam-malam nonton Insomnia nggak tahu. Nguap aja mas sebelah pada nguap. Iya. Belum ada uang lembur segitu aja dulu. Kayak gitu deh. Iya. Nah ini kita kan podcast minggu. Iya. Ya podcast minggu tuh podcast yang ngomongin seminggu ke belakang gue Pican ngapain. Seminggu ke depan aja bisa nggak? Gak bisa dong, belum tahu mas. Belum tahu mas. Oh, iya. Nah kalau ada tamu kita tanya nih. Adit seminggu ke belakang ngapain? Bingung kan Dit ya kalau ditanya kayak gitu ya. Enggak sih pura-pura kayak panjang-panjangin durasi aja nggak apa-apa. Seminggu belakang ngapain Dit? Highlight aja kali Dari Dit. hari ini hari apa nih? Hari Selasa Hari Senin. Senin. Highlight aja gak apa-apa highlight. Yang pasti lagi ngerjain lagi promo ke beberapa media. Nah event kan gua. promo event lo. Ini lu sebagai apa sih Dit di event lo ini? Sebenarnya sebagai PR director. Oh. Direktur kecil-kecil, muda-muda. Gue udah gak muda tapi cantik. Kecil-kecil. Masa kecil? Orang udah tua. Iya. Gede banget ini orang. Iya. Kecil-kecil. Udah gitu. Seumuran gue udah pada banyak jadi direktur beneran. Gue doang kagak. Public Relation Director. Gitu. Oh jadi yang lo menyebarkan acara lo ini. Ya. Jadi ini visit Lubang Buaya katanya. Visit Lubang Buaya 2025. Fun fact gue belum pernah kesana. Belum pernah gue. Emang sih festival petasan ini kapan sih? Jadi pameran blender ini yang sebelah apa? Pameran blender. Gak ada sebenarnya pameran blender emas. Ini pupuk expo. Jadi Pupuk expo yang datang, gue pengen tahu tuh yang datang ya. Pada naik traktor kali ya. Yang datang tumbuhan apa tuh? ya datang ininya apa namanya? Petaninya. Tai-tainya. Jadi nama acaranya apa sih? Coklat tembus. Konser tawa. Nah, konser tawa. Acaranya konser Jadi tawa. sebenarnya kayak stand up comedy show tapi ada musisinya dua. Musisinya ada Kuburan Band sama Endan Resa. Nah musisinya ini selain nyanyi, terutama Endan Resa kita challenge buat stand up juga. Hah? Gitu. Berdua. Oh. Kayak Endan Resa. Kecuali ada namanya Dan juga Endah dan Resa ya berarti. Enggak sendiri-sendiri apa? Ya mungkin gua nggak tahu teknisnya seperti apa karena mereka kan lagi nulis materinya segala macam mempersiapkan konsepnya tapi yang pasti kita challenge buat mereka stand up comedy juga gitu. Nah ini tadi siapa aja Endan Resa musisinya? Kuburan juga stand up juga? Kuburan mah kayaknya gak usah stand up kali ya. Maksudnya setiap performance udah lucu dan kita nganggapnya ada satu bagian-bagian dari mereka yang mewakilkan stand up juga gitu. Komedinya gitu. Gitu. Berarti kalau gitu kenapa Endan Resa nggak komedi berdua aja kalau atau stand up? gitu apa? Ya bisa juga. Pokoknya terserah mereka mau ngapain. Yang penting kita challenge untuk komedi gitu. Oh, udah jadi yang stand up sih Endan Resa doang. Kan ada 8 komika. Iya enggak, maksudnya yang musisi yang stand up ya. Nah komikanya main musik gak? Enggak. Curang dong. Itu ribet lagi cuma 3 bulan persiapannya. Lagi bola kan kalau komika yang main musik udah ada stand up fest juga. Ya enggak tapi kan curang itu. Gue gak terima sebagai musisi. Ya udah gue batal aja kali caranya ya. Gue bikin tadi aja kali ya. Oh jadi musik apa? Komedi. Musik apa tadi? Konser tawa. Musik apa? Musik Effendi. Mursid.
Salah lu. Kalau lu terus di penjara tanya-tanya gitu tahu. Ada pengetahuan-pengetahuan gitu biar bebas. Iya. Iya bebas bersyarat. Oh, udah. Iya. Tahu dia. Kayak gitu. bahasa Inggris tadi tes juga. Jadi ada siapa aja di musisinya, ada Kuburan Desa, terus komikanya ada Diki Divi, Neneng, terus ada Coki Pardede, ada Gilang Baskara, Mukti Entut, Nope, siapa lagi ya? Frimawan. Satu lagi siapa? Apa? Nah ini kita kasih kuis. Gak ada kuis. Sersan Daslan kali. Ada itu komik suci Lu dulu. ada kerja gak tanggal 21? Lu aja kali ya? Dapat job. Tiba-tiba begitu. Dapat job, tiba-tiba dapat Wah job. itu di. Ya pokoknya adalah nanti di Instagramnya gue lupa. Itu acaranya mana, Dit? Di Pullman Jakarta Central Wih, Park. keren banget anjing. Iyalah. Di hotel. Di ballroom Iya, ya? di ballroom. Di ballroom ya? Masa di lobbynya gak muat dong kalau caranya di lobby. Kira di restorannya atau apa? Enggak di apa Di di ballroom rooftop? ya? Di ballroom. Iya. Di acara di rooftop sih. Aneh ya. Enggak dong. Bagus. Acara apa di rooftop? Acara komedi apa? Panji pernah di rooftop ya, Be? Pernah ya? Pernah tapi waktu itu pandemi. Oh pandemi. Jadi kecil-kecilan. Nggak dia di ballroom. Si komika tampil berapa lama? Satu orang. Standar ya 15-20 menit. 15 menit. Iya. Oh, nah itu MC-nya emang Ajis, ada Ajis. Oh, MC Ajis. Iya. Urutannya gimana tuh? Nah sampai sekarang kita masih bingung urutannya siapa. Oh. Jadi kemarin sempat lempar ke... Bareng aja semua. Jadi penonton tinggal milih yang mana ya gitu. Mau denger yang mana? Enak-enak juga main. Bareng. Ya juga belum ada ya. Iya. Gitu, dari kemarin gue keributan mikirin waktunya gitu Iya. aja ya. Hemat. Konser gila gitu. Oh, acak-acak ya. Siapa ini? Deng gitu aja. Bajunya On the dia spot ya? acak-acak, bajunya dia acak-acak. Keluar-keluar. Kayak thrifting. Keluar-keluar dulu. Jangan Bang. Apa namanya? Belum tahu urutannya siapa dulu. Belum tahu. Musik tapi terakhir kali ya. Jadi kalau urutannya gini, musisi komika 4, musisi komika. Jadi tetap ditutup sama komika. Oh gitu. Itu Oke. begitu. Bukan asik itu ganti-ganti. Enakan musisi ya? Enak musisi tahu. Closing gitu ya? musisi ya? Masa Hmm, gak seru akhirnya nonton komik. Gak seru. iya ya. Gue sih kurang seru ya buat gue ya. Kayak gitu ya. Kan gue komik. Lo kalau acara lo gimana biasanya? Kalau spesial lo gimana? Ya kan gue stand up. Ya sana terus gimana rundownnya? Musik terakhir. Musik Terakhir terakhir musik ya? ya. Oh. Kalau ada musik. Kan jarang juga ada musik. Ya juga. Seru gak tapi? Seru lah. Acara gua yang bikin. Gue yang bikin, Dit. Ya juga ya. Tapi boleh pertimbangan kalau gitu. Tapi gue udah terlanjur ngomong ke media lain. Ya udah, Tengah-tengah. ini yang bener. Gitu ya. Gitu. Ya ini kayaknya tayang paling terakhir nih, di antara promo yang Iya. lain. Jadi Lu udah Berubahnya di sini. Lu lagi keliling ya, Dit? udah Gara-gara di ini. terakhir. Oh, ini tuh lu diajak apa lu Mengidenya. kita bikin yuk. Inisiator apa? Jadi sebenarnya ini teman-teman gue di Bekasi juga di komplek yang dulu. Oh. Terus satu hari kita ada project bareng, kita bikin event yuk. Tapi itu obrolan dari tahun berapa ya? 2021 kayaknya. Belum lama ya? Udah lama, terus mereka juga sibuk sama kerjaan-kerjaan. Emang pada IO? IO, si Tiga Kreasi namanya IO. Terus waktunya udah lumayan luang nih. Kita kayak bikin IP aja seru kali Dit ya. Yaudah ya gue gabung akhirnya. Oh gitu. Gitu. Si konser tawa Konser ini. tawa. Kenapa dari gini, lu seorang Adit kan ke musik tuh deket banget Ya. lah. Ya hidup lu juga musik ini aja kan tuh Real Big Fish ya kan. Pemancing dia nih. Dia Mancing mania. itu kan band juga. Ya. Jadi lo suka tapi kalau tiba-tiba kenapa ke stand up gitu? Ada kenapa bikin acara? Kenapa nggak musik aja gitu misalnya? Sebenarnya ini ide sebenarnya dari Tiga Kreasi gitu kan. Gue tinggal ikut doang. Nah tapi karena lu bilang tadi gue suka musik. Nah gue bilang kayaknya tetap harus ada musiknya deh. Oh justru tadinya stand up doang? Tadi mau stand up doang, stand up show doang. Oh. Gitu. Terus Atau kayaknya komedi-komedi doang gitu. iya gitu kan mereka pikir kayaknya udah kita bikin stand upnya semua aja nih biasanya mungkin 1-2 orang nih kita Iya. bikin 8 Banyak. komika. Nah terus kita tetap ada musiknya tapi bedanya dari tempat lain adalah walaupun ini gue yakin banget sebenarnya semua ide itu kan gak ada yang orisinil ya pasti ya udah pernah dipakai sama orang Iyalah, lain. aha. Soalnya waktu gue share di tempat lain kayaknya dulu pernah ada nih Syahrini atau siapa pakai konsultan komedi buat buat konsernya. Aha. Ya tapi itu kan beda ya ini Beda. gue ada stand up comedy show, ada musisi, nah musisinya kayaknya kita challenge aja deh. Kalau mereka siapa tuh punya keresahan, punya Iya, kebahagiaan, iya, punya ketakutan yang mau di-share,
di depan orang banyak. Iya, gitu. iya. Kalau nggak mau, musisi nggak mau. Ya kan ditanya dulu makanya. Iya makanya. Ini kan tinggal di pitching. Nggak ada yang mau, misalnya nggak ada yang mau. Nggak. Kok nggak tiba-tiba gue taruh namanya? Gue tanya dulu. Kamu tanya, nggak mau, nggak mau amit-amit ya. Susah jadinya. Iya tapi yang jelas Ribetin gue itu ya kalau gitu ya. yang jelas ini kan emang satu pilihan yang berbeda lah ya. Ya. Walaupun tadi mungkin pernah ada tahu begini ya namanya kan itu tadi lo bilang juga ide kan ya sebenarnya nggak ada yang nothing new Original. juga lah gitu Betul. ya kan. Si konser tahun ini juga mungkin kayak di Afrika udah pernah juga mungkin kan. Mungkin. Cuman komikanya beda, Iya. komiknya Sambil ngucapin happy birthday. Happy birthday Hendra, gitu ya. Yang orang-orang Amerika Happy birthday gitu. dibayar. tiketnya berapa di target? Tiketnya harganya dari 475 yang kelas ger. 475.000. Ya, Murah banget itu, Murah ya? murahan itu. Gue kayak ini mulu bertangan mulu dari sini. Ya udah gue naikin aja 275 deh. Gue beli 2.000 Iya. tiket deh. Tuh, Ada bagus gue langsung 2.000 tiket. gue langsung gue gak akan promo lagi yang tempat lain. datang lo doang, we. Mampus satu orang doang ya. Gue gak ada promo lagi tempat lain. Itu yang Adit seneng yang tampil enggak kayaknya. Ya dia doang. Awe doang. Indonesia juga males itu. Apa dia doang sini? Awe doang. Tapi dia beli tiket. Kenal lagi ya? Tapi dia beli tiket. Beli semua. Jadi Oh, iya. jadi mau selamat malam gitu nggak bisa. Malam gitu ya. Karena kenal ya. Iya. 475 yang kelas. Yang ger. Ger itu yang paling depan. Paling belakang. Oh paling belakang. Terus Yang Agak ke depan. depanan dikit 575 gong. 575 gong. Yang pecah 1 juta. 1 juta tuh ada ibaratnya kalau zaman sekarang soundcheck experience ini meet and greet sama komika-komikanya. Oh gitu. Malah kita bikin lo loading juga deh, bantuin kita loading. Beres-beres gitu-gitu. sama layout ya. Iya, layout. Nyebarin pamflet. Nempelin stiker Iya. di kursi. Jadi street team gitu ya Mas. Street team itu ya. Iya, siapa tahu dia lagi butuh kerjaan kan kita kasih. Butuh juga. kesibukan. Butuh kesibukan ya daripada nganggur. Si tiketnya bisa dibeli di mana? Di paling gampang lah di Instagram @konsertawa. @konsertawa ada ya di situ ya. linknya, Jadi ya. ini bocah nanas yang mungkin tertarik bisa langsung cek aja ya. Acara tanggal berapa? Kita mau ngomong tanggal ya? 21 Juni 2025 di Pullman Jakarta Selatan. 21 Juni 2025. Itu Men. beberapa hari lagi seharusnya. Oh, betul dari tadi. Iya, dari tayangan ini beberapa hari lagi ya. Jadi, wah tiketnya tinggal dikit banget Banget nih, nih. tinggal satu aja. Cepet. Saya beli. Api. Gara-gara dibeli awal cuma 1959. Nggak jadi sisain 1. Tapi lu apa ya bikin acara kayak gini tergabung dalam satu event gini, IP gini, udah pernah apa baru ini? Dit? Kalau bikin IP mungkin baru kali ya, tapi sebenarnya gua sama Surya kan dari dulu ya basicnya bantu-bantuin event orang, Oh, ngerjain iya. event kampus, Panitia lo hobinya dulu panitia. panitia ya. Dulu kita pernah ada acara biliar dari kampus ke kampus. Biliar. Biliar, jadi kita bawa meja ke Buset. kampus. Buset. Kan meja biliar itu kan nggak bisa diangkat langsung kan, dicopotin dulu. Iya. Granitnya ada 3 tuh setingat gua. Batu granitnya itu diangkat. Batu granit. Iya, Iya, sebelum karpet itu. iya di dalam itu supaya. Ada batu itu sih. Iya. Iya, jadi biar lurus si bolanya. Oh. Nah kita ngangkatnya kalau nggak salah berdelapan ngangkut ke mobil atau nggak dari lobi kampus atau di mana lah Iya. venue-nya. Kita angkut terus gitu loading out. Lu Itu semua berdelapan. kayak lebih lagi itu ada berapa orang gitu, ada 15 atau berapa orang timnya, dan gue sama Surya loading in loading out paginya nge-MC dari jam 8 kelar acara misalnya jam 9 malam. Udah tuh beres-beres masukin kampus lagi, kampus yang lain. Buset. Kayak Itu di ngapain acaranya? Main biliar aja. Main biliar terus ada musiknya juga. Band-bandan kalau gak salah ya. Gak ada deng. Cuman biliar doang terus gue musuh orang MC. Jadi kita Maksudnya satu meja dong orang main biliar gitu. ada 3 meja. Oh 3 meja. 3 meja. Jadi anak kampus itu doang. Kompetisi. Tapi boleh juga dari kampus lain. Pokoknya daftar. Lu dapet rokok. Dulu kan masih boleh tuh. Rokok masuk kampus kan. Udah nanti kita seleksi siapa yang jadi juara 1, 3, 2, 1 kita juga. Tapi boleh dari yang lain. Efran Reyes mau ikut boleh. Jangan bukan anak kampus itu, bukan. Dan dia kan gak jago. Mau daftar. Udah tua ya. Udah tua. Daftar. Evan. Kok dosen nih? Kalau Magnus Carlsen boleh dong. Magnus Carlsen. Itu siapa? Main catur. Bukan main catur. Oh, gak tahu. Emang dunia. Tapi Drogba. Boleh. Drogba kan dia pemain siapa tahu. jagonya main bola. Oh iya benar-benar. Ikut. Di Indonesia mungkin boleh.
Aneh juga event. Itu ide lu, bukan? Enggak, kalau itu gue awalnya ngikutin orang. Satu hari ketemu sama si bosnya perusahaan rokok tersebut. Lu bikin dong event dong. Berdua lu kan MC udah lucu nih katanya gitu. Udah oke lah. Lah kan kita MC doang Pak. Bisa. Akhirnya gue sama Surya cari dana nih. Cari dana ke orang lain, cari investor lah. Kita bikin namanya IO-nya dulu Wallace Production. Asik. Stempelnya bikin di Pondok Bambu tuh gitu. O-nya kayak logo mods gini. Oh, gitu. Okay. Gue bikin di di Microsoft Word, terus gue ke tukang stempel, Bang, bikin pokoknya biru sama merah nih. Udah Wallace Production. Kita bikin dulu turnamen WE antar di kampus. Winning Eleven. Iya. Tapi emang lu bikin kampus-kampus banyak kan ya? Kampus-kampus. Ya. Nah, terus seingat gue dulu pernah di kampus yang ada di Cawang UKI itu paling malam, selesai jam 12 malam. Gue bilang ini dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam kagak pernah sepi itu BJPS. Orang main terus. Iya Dik. Bilang nih mahasiswa kagak ada yang kuliah apa gimana? Dan lu nggak berhenti MC tuh? Kalau yang di UKI kayaknya gue gak MC deh. Oh, cuman ini doang. Iya. Oh. Karena tahu rame ya. Karena gue udah IO sendiri. Kalau yang tadi biliar gue masih ikut IO orang. Oh gitu. Dah di sebelum UKI itu gue kalau nggak salah bikin di acara di kampus mana ya, di Setiap Perindak atau apa gitu di Cempaka Putih. Nah anak kampusnya ini apa namanya miskom sama manajemen kampus. Harusnya kita selesai jam 8. Nah mereka bilangnya sampai jam 6. Itu belum kelar pertandingan. Akhirnya kita bikin finalnya ngadunya lagi di mana? Di rental PS. Nyari rental PS ke situ. Iya deket kampus. Udah dia dari menang, besok lo ke UKI ya buat foto sama ngambil hadiahnya sama ngambil piala gitu. Gitu UKI biliar sampai jam 12 malam, PS sampai jam 12 malam itu anak kampusnya fix gak ada yang kuliah. Parah. Tapi lo selama ngerjain event gitu yang paling apa ya? Wah nih keren banget nih atau besar banget nih acaranya buat lo apa? Tour de France. Rally Dakar. Kayak Paris Dakar lu yang ini rally. WRC. gue kayaknya debat presiden pernah. Presiden Zambia. Iya. Jadi debat koper presiden. Koper presiden. Kayaknya kita gak ada deh. Lagi itu cuman ngerjain event-event orang. Terus ya paling ingat sebenarnya diutangin sama klien-klien sampai sekarang beberapa SMS. Masih belum ini. Masih belum lunas sih. Tapi masih lo kejar gak itu yang belum bayar? Enggak belum sih. Kayak Ya ikhlasin aja lah gitu. Yang penting kita ke beberapa vendor kita negoin gitu. Itu juga ada beberapa sebenarnya kayak surplus ya kita. Iya, Harusnya uang kita jadi ya udah deh. Jadi lo ngerjain apa gak dapet apa-apa gitu ya? Iya. Cuman harusnya mungkin untungnya tadi ya 3 juta jadi cuman 1 juta bagi 2 gitu. Lumayan itu. Lumayan. Gue 3 hari pernah nginep di hall basket Senayan sama Surya tidur. Pokoknya gue sama Surya tidur di mobil. Iya jagain event itu. Pokoknya kan mereka tuh punya turnamen basket apalah segala macem. Nah itu kita jagain tuh ininya barang-barangnya segala macam. Hari terakhirnya ada pensinya gitu. Pokoknya gue udah template banget. Malam makan nasi gila, pagi makan ketoprak tuh sama Surya. Wah gokil. Tapi lo perjuangannya. Iya perjuangan lo gila banget ya zaman dulu Dit ya. Tapi kayaknya perjuangan itu lebih gokilan Surya sih. Kita lihat kesuksesan lebih suksesan dia. Enggak terkadang gitu deh. Iya. Sukses itu kan datangnya tidak bersamaan. Betul. Gitu, asal nggak keburu mati. Itu yang gue takutin. Iya. Ini kan apa? Cangcuter sama Aril itu kan dulu temenan. Kibil sama Iya, temenan kan. Terus kan Noahnya naik duluan. Sekarang baru ini. Barengan lagi ya. Iya, Bisma sama Uwan. Yeah. Oh iya benar. Kan temenan. Iya, smash naik apa segala. Sekarang Uwan. Jadi dia jangan takut lah. Ntar 82 lu 82. Ada tuh. kayak Mbak Surip. 82 baru viral. Kayak Mbak Surip. Baru Dit, hari ini di RCTI. Besok Gak kuat saya. Nah ini menyangkut ini nih tadi kan udah bawa bapak. Iya. Ya udah ya bisa dibilang tua juga lah kita ya. Iya. Sama kita kan umur sama Dit ya. 85 juga ya? 85 gue. Lo? Semuanya sama ya? 85. Sama. Lu bulan apa? Juli. Oh iya. Oh tuan, lu pada gue November. Tapi 85. 85 ya. Iya 85 sama kita. Ya udah tahun ini kepala 4. Betul.
Lu udah, jujur udah. Udah, makanya Lo belum ya? belum, sama kita belum. Iya, Mbak. Nah, makanya lu juga punya podcast tongkrongan bapak-bapak komplek. Iya. Bapak komplek. Iya. Sama ada Kamar Adit Insomnia. Oh, Iya, yang Iya, baru iya. yang sendiri kamar Iya. Adit Tumsnya. Iya. Nah, yang bapak-bapak komplek, emang lu sebenarnya udah ngerasa lu bapak-bapak komplek? Jadi gue pindah kan ke komplek yang akhirnya kalau waktu gue baru nikah tinggal di komplek tapi masih kontrak nih. Di mana itu? Di Bintaro. Oh, Bintaro. Bintaro. Dari Bintara ke Bintaro. Bintaro ya? beda orang mau doang. Terus gue ke rumah di Serpong. Oh. Pindah Serpong terus kayak wah itu kayak ada momen-momen kayak culture shocknya cuma dipanggil Om Adit, dipanggil Om aja kayak oh ini cara manggilnya di sini pergaulannya manggilnya Om ya. Om Pican apa kabar? Om biasa, Awe. Om Awe. Iya. Kenapa begitu? Gak tahu. Padahal di kompleks sebelumnya di Bintaro Pak. Mas Adit gitu aja. Oh, udah. Mas. Iya biasa aja gitu-gitu kayak apa sih namanya komplek itu rata-rata milenial semua. Nah di sini tuh udah ada yang sepuh banget, ada yang tua banget nih. Waktu pas buka puasa standar dong gue sudah jadi MC kan. Datanglah si bapak-bapak ini rambutnya putih kan. Wah gue bilang, wah ini bapak kayaknya saya Gandap nih, bapak kayak gandap. salah kenal apa bapak yang punya komplek ya bapak ya. Oh, lu Pertama gituin? waktu pertama gue gituin. Lu gituin? Di senyumnya, gitu dong langsung. Apa dia ngeluarin tenaga dalam? Kusir kau. Kusir kau. Sihir kau. Jadi milikku selamanya. Lirik lagu itu. Lagu apa itu? Kusir kau. Jadi milikku selamanya. Lirik lagu apa? Lomba sihir aja gak ada. Kusihir kau jadi milikku selamanya. Bagus tapi kayak lirik. Ya tapi lagu apa goblok? Lu cengin gitu, Dit. Lu Iya. juga berani sih anak baru ngecengin orang tua. Ya kan tadi terbawa suasana udah Terus enak. dia marah, belor. Lu dipanggil belor. Lu kacamata gini dipanggil belor. Jujur gue waktu dulu gak pakai kacamata dipanggilnya beler gue dulu. Si, apa namanya? Bapak-bapak yang di lain di situ pada ketawa enggak? Enggak. Kayak ada gitu doang. Ada yang mau ketawa tapi gak enak atau kayak Iya. "Ih, siapa deh orang ini gitu. Kayak dia kan si angker itu. Si angker. Atau ternyata sebenarnya bapak-bapaknya gak ada. Ini masa si Om Adit Ketemu sama ngecekin siapa nih gitu. Oh, jadi Gitu. mulai ini. Dia emang lebih tua-tua. Akhirnya dan lu akrab sama tetangga-tetangga lu. Nongkrong. Ya waktu 17-an kan kerja bakti itu gue dulu zaman di Bekasi aja kayak nggak pernah dah kerja bakti. Iya. Betul. Terus kayak apa yang harus gue kerjain ya? Kayak mau kerja yang terlalu ringan dalam hati gue takut. Ini si Adit masih muda udah. Iya nih Adit nih ambil kerjaan ringan-ringan doang takut diomongin. Padahal biasa aja ya. Masih muda malah makanin daun. Kerja baktinya makanin daun. Kan bisa disabit. Enak kali ya. Enak aja. Hari nular. Pada ngunyah tuh. Iya. Terus Jadi ya maksudnya shocknya jadi ke situ sih. Tapi kan bukannya kalau bapak-bapak komplek ya. Gue juga pernah kan tinggal di komplek yang seumuran. Sama yang gapnya jauh di. Iya. Nah komplek gue yang sekarang nih gapnya lumayan jauh nih. Tapi itu kan gak mendukung, nggak mendorong kita untuk nongkrong atau kerja bakti gitu, malah gak ada di komplek gue yang sekarang yang isi bapak-bapak semua. Karena mereka lebih memilih untuk bayar gitu. Kalau gue kagak, komplek gue yang sekarang nih lumayan nih apa namanya ketetanggaannya itu lumayan ini banget. Karena mungkin kita kompleknya lumayan agak jauh, jarak dari jauh maksudnya? Jauh kemana-mana. jauh kemana-mana. Terus letak dari jarak depan komplek ke jalan besar tuh lumayan agak jauh juga. Bahkan di komplek gue tuh ibu-ibunya semua jualan makanan segala macam. Orang gue dulu gue kelebihan tong sampah, gue jual tong sampah dibeli. Oh iya. Ada yang beli. Karena Jadi ibu ini jual pepaya. Iya. Itu jual somai. Iya. Bu saya beli somai pakai pepaya. masih barter. Ya surat semuanya jualan. Ya kan? Saya mau Siapa yang pepaya, beli ya? Saya mau beli somai. Udah nih. Aneh juga. Nggak, tapi emang semua jualan. Sampai dulu gue sempet kan saudara gue sepupu gue bikin brand celana dalam. Mereknya KNJT. GT Man. Bukan itu itu terkenal terkenal itu gak usah dijual. Kaya banget. Nggak usah dijual. GT Boy. Dia gak mau ini ya. Gak mau yang ini. Dia anak muda GT Boy aja. Lacoste. Bagus, bukan itu udah mahal. Gue Apa? jual di komplek. Ah. Tapi salah grup. Gue di grup yang bapak-bapak doang, grup koordinasi doang yang sharing info.
ditegur sama Pak RW-nya. Mas tolong ya kalau jualan jangan di hari biasa, kalau bisa weekend. Oh iya ini hari biasa. Atau dijual di grup jualan. Kenapa? Ya emang harus di grup jualan. Ini grup. Enggak, kalau yang dibilang kalau bisa weekend emang kenapa? Boleh di situ tapi boleh jualan tapi weekend doang. Jadi fungsinya grupnya cuma buat kayak informasi, koordinasi. Kalau mau jualan di weekend. Informasi apa yang boleh? Informasi misalkan ya kayak LeBron James pensiun gitu boleh nggak? Kalau LeBron James Itu pensiun boleh maksudnya boleh, boleh. boleh. Oh boleh. Yang penting bukan hoax. Emang di BUMN mana LeBron James? Gitu katanya. Ada satu bapak tuh kerjanya tiap hari oversharing gitu, oversharing lama-lama sebenarnya dia jual asuransi. Oh. Akhirnya ini, bapak lama-lama ini ya apa namanya ganggu, di kick. Siapa yang ngomong gitu? Ada satu bapak tuh, bapak nih. Wah ini juga berani-berani juga dia. Iya. Terus parah akhirnya di kick sama admin ya. Tapi emang gitu kalau di grup bapak-bapak tuh. Soalnya nyampur dia bener-bener yang tua banget, yang muda segala macem. Sampai bapak-bapak yang sharing-sharing berita-berita yang hoax yang tiba-tiba ini di pantai apa ada penemuan duyung gitu iya, kan. Maksudnya kepalanya orang, kakinya ular kayak. Gua sampai googling, emang bener ya? Gua suka pengen gua komen, Pak ini hoax itu, sampai gua googling. Tapi kok gak ada berita yang valid, ntar gue malah jadi berantem. Kalau gue ketipu ada buaya 6 meter gitu kan. Buaya raksasa ditemukan di sungai. Gue kasih lihat nih anak-anak kekepet. Ada buaya gede banget 6 meter. Ini mah bohongan Chan. Lu dibohongin bapak-bapak. Iya lagi anjing gue dibohongin di grup itu gue bacanya. Enggak, tapi dia emang gak tahu kalau itu bohong atau dia ngebohongin lo? Gak tahu. Bapak-bapak itu biasanya kan gitu dong. Ya, berarti bukan ngebohongin lo dong. Iya bukan ngebohongin, tapi emang kebohong dari situ tuh. Berarti bapak-bapak itu pada ngasih tahu unjuk. Main forward doang. Iya, Gitu. ada buaya 6 meter gitu. Iya. Pak ini hoax Pak. Oh iya maaf, kuda. Sebenarnya yang bener kuda. Kuda yang ini nih, saya ganti. Ada kuda 6 meter. Sama aneh juga ya. Lah, kayaknya mendingan buaya Pak. Buaya kan emang mau manjang. Kalau kuda 6 meter. 6 meternya ke atas sama ke samping Pak. Lebih mendingan. Pak buaya aja deh. Pak yang buaya aja. Atau lo tegur, harusnya kayak, Pak Bapak gak boleh nyebarin informasi yang salah. Udah saya hitung 6,5 Pak. Bukan 6. Jadi kayak kurang setengah meter. Iya. Itu informasi salah. Nah Dit, kan gue mau nikah. Ya kan, ntar pasti pengen mungkin punya rumah atau ya menyewa rumah apalah gitu ya. Nah terutama ya kalau kayak nyewa rumah berarti kan biasanya udah jadi kan rumahnya tuh. Nah ada tips kayak apa buat gue misalnya kayak kalau lu tuh gimana kayak kanan kiri lu jauh umurnya? Kiri gue lumayan oma-oma. Nah lu gimana tuh pertama kali pindah lu ngapain? Nah pertama kali pindah impresnya lumayan agak ini nih. Tiba-tiba gue lagi, rumah gue masih direnov kan ya. Iya. Mejanya dia ada di halaman gue. Meja apa? Gak tahu pokoknya dia lumayan unik deh rumahnya dia tuh di dekor-dekor. Gue sampai bilang kayak orang-orang yang kenal gue, oh Bang Adi ternyata satu komplek sama gue nih. Rumah lo yang itu Bang yang ada sepeda sama bunga-bunganya, oh bukan tuh yang punya Walt Disney, gue bilang aja. Soalnya kayak castle gitu rumahnya beda sendiri. Nah terus gitu. ada meja di rumah lo? Ya terus gue gak tegur langsung kayak, halo tante, gue ajak ngobrol dulu. Ternyata maaf ya saya kira gak ada orangnya, bla bla bla. Ternyata baik banget, suka ngirim makanan. Bahkan kayak mertua gue waktu gue umroh main ke rumah dia dikasih piring, dikasih mangkok, dikasih baju-baju. Oh kayak gitu. Saking baiknya. Baju tua gitu, baju-baju dia. Baju-baju band. Gini. Ini buat ibu. Bajunya yang dipakai. Saya pengen banget lanjut. Ini buat ibu ya. Terus kasih piring kan gini. Ini juga. Tapi kenceng. Gak kena. Ini lagi Bu. Ya pakai banyak piring. Itu bukan dikasih Dit. Diserang. Oh baik ternyata. Baik. Tapi lo ada ini gak pertama pindah. Kita kenalan nih sama bini lo. Kita kenalan nih sama tetangga-tangga gitu. Beliin kue gitu. Lu itu dulu gak? Lu mau beli atau mau kontrak? Awal ini. Ya tapi kan kontrak juga masa gak begitu? Iya juga sih. Awalnya waktu gua awal kontrak juga gue beli serabi anggok waktu itu. Oh, marah dong tetangga lo. Apa nih anjing? Pesannya yang pahit lagi. Serabinya yang pahit. Asem nih. Gak maksudnya kayak. Ya ngasih makanan. Iya, ngasih makanan. Tapi komplek waktu gua ngontrak komplek kecil. Iya, Jadi iya. Ini salam kenal nih dari. Dan mungkin umurnya gak jauh beda. Ya. Nah yang beda itu ya. Kalau gak jauh beda gue yakin juga santai.
Nah kalau yang gue sekarang tinggal sekarang nih yang beda nih kan lumayan gede kompleknya. Terus gue nggak tahu nih RT-nya di mana aja. Jadi ya udah cukup kenalan di grup aja udah. Yang depan kanan kiri nggak? Nggak datang gitu. Halo Bu, saya Adit, saya yang VGMTV. Nggak usah gitu, nggak usah kenalan. Saya bisa bahasa Inggris. Dog. vegetable. Cucumber. Lettuce. Kayak gini. Halo Bu, saya Adit gitu. Saya tinggal di sini dan saya akan membacakan 10 lagu. 10 lagu terbaik bulan ini. Yang pertama The Massive. Kenalan nggak? Nggak, kalau gue kebetulan waktu yang komplek yang sekarang jadi gue duluan sama yang si Omah tadi. Sisanya masih kosong tuh sebenarnya. Gitu. Kan komplek enak dong. baru, iya. Sebenarnya enak jadi petantang petenteng lah lu. Iya sih, tapi gue cuman kenalnya jadi akhirnya pas event komplek doang lagi 17-an atau pas buka puasa bareng di komplek. Tapi kan itu tadi kan podcast lu tongkrongan bawa-bawa komplek. Berarti lu sudah merasa diri lu gue tuh bawa-bawa komplek gitu. Bawa-bawa komplek banget sudah, sih. Enggak kadang-kadang apalagi yang misalnya kayak kita, terus kita generasi kita. Ada temen gue lah, dia udah tinggal, udah punya istri, punya anak. Tapi dia tuh kayak gue bawa komplek, bukan, gue mah masih muda kali gue gitu. Ya kayaknya ketika lu udah ada di satu momen lo jadi kepala keluarga dan misalkan punya anak, belum punya anak, jadi kepala keluarga lah. Iya, kepala keluarga. Ya misalkan lo memutuskan nanti menikah, kita belum punya anak dulu deh gitu. Atau mungkin qadarullahnya belum dikasih keturunan. Tapi kan udah jadi kepala keluarga, jadi bapak komplek juga. Ketika lo udah jadi yang gantiin gas, beli gas, buang sampah. Ini kayaknya udah jadi bapak-bapak komplek deh. Dan lu pergaulannya ada di situ juga. Gitu, maksudnya walaupun sekeren-keren lu pakai sepatu Vans, pakai baju band. Nah tapi kalau misalkan kayak gantiin gas itu kan bapak-bapak aja. Nah kalau bapak-bapak komplek di otak gue tuh, ya lu tuh nongkrong gitu sama bapak. Setiap event sih, event komplek at least ada. Gue yang di komplek ini karena GP jauh ya. Gue nggak pernah sama sekali nongol. Lu komplek veteran gitu ya? Enggak, emang gap jauh banget karena itu komplek lama. Berapa lama? 2 jam, kompleknya 2 jam. Jadi lu rajin, Dit? Ya maksudnya at least nongol kalau ada acara. Rajin dia. Kalau tiap acara pasti. Oh iya bener bapak komplek. Sampai nge-MC we. Tapi soalnya kalau gue lihat dari RT-RT lain lebih parah lagi. Maksudnya? RT lain atau klaster yang lain tuh di komplek gue. Gue pernah lagi sepedaan gitu kan. Ada yang nongkrong depan rumahnya dia terus ngopi bareng. Itu menurut gue lebih bapak-bapak lagi. Dan gue enggak. Untungnya RT gue orang-orang pada kerja, yang kerja di rumah tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi ketemunya cuma event komplek futsalan. Walaupun gue nggak pernah ikut ya, diajakin mulu kayak. Itu kakek-kakek pada futsalan gitu. Ya kan cuma satu kakek-kakek, dia nggak ikut. Sisanya seumuran. Sisanya seumuran. Atau lebih tua dikit. Dia cuma satu dua doang. Gak semuanya kakek-kakek. Gue pikir tuh komplek. Soalnya ada oma-oma. Ada sebelahnya oma-oma. Ada si rambut putih. Rambut putih itu tadi. Iya juga ya. Iya, gue pikir isinya tuh menarik. Ya siapa tahu dia dulu bekas Primavera. Temen Kurniawan. Iya. Nah, lo sekarang tapi kalau di grup itu suka ngomong juga berarti kalau ada apa ngobrol gitu. Enggak juga sih kalau ada informasi doang. Nah, misalkan ini acara lu sebarin di situ gak? Gue malu, gue suka malu. Gimana sih lo? Orang dulu gue pernah ngundang itu apa namanya tetangga gue, karena menurut gue profesinya dia unik nih. Gue undang ke tongkrong bapak komplek dia. Profesinya apa? Dia kayak pelatih skydiving. Oh, gokil. Yang kayak yang kayak apa namanya? Kayak si Tom Cruise tuh, Mission Impossible. Iya. Iya, dia pelatih itu tuh. Terus gue undang lah. Terus, coba latih saya, ya tiduran gini. Tiduran gini Mas, oke. Ya, saya putar ya, oke. Ya oke, bagus nih, udah bisa. Ya kan cuma gitu doang ya. Angin yang gak ada masuk angin. Beri-beri itu. Iya, beri-beri lagi anjing. Kapan di Ubin. Terus lo undang ke podcast lo? Ya gue undang ke podcast terus gue sharing. Ini ada Pak ini nonton nih gitu. Itu gue terus dia ada yang komen nih. Wah mantep banget, oke. Itu ada nanti lebay-lebay gitu kayak. Tuh gue tuh kayak gak bisa tuh kayak gitu gue. Undang juga dong Pak Adi. Ada gak gitu? Gak ada. Tapi kita juga pernah ngundang tetangganya dia. Yang mana? Om Ali namanya. Ada tetangga dia lah. 2 biji, iya. Itu pasti. Nah itu umurnya beda jauh gak sih Chan? Beda 5 tahun. Kenapa lo ngundang dia? Udah lama. Emang kita suka ngundang orang gak dikenal. Iya. Itu podcast kita tuh podcast. Itu juga lo berarti gak kenal?
Awalnya enggak. Awalnya gak kenal, Oh, gue yang kenal. Jakarta nggak lo ya? Nongkrong gue Iya. ya. Hmm. Nah tapi ini tuh semenjak dia naik nih, semenjak dia naik masuk di podcast, dia ceritakan, wah seru nih nonton nih gitu-gitulah. Banyak tuh yang undang bisa kali gitu. Saya punya kilometer 19 gitu. Gitu diundang. Rest area. Iya, Dia punya rest area, yang punya rest area. Yang megang tangan kanannya. Oh. Udah, jadi minta diundang semua. Jadi mending ya. Tanya penyanyi jingle siapa gitu, harus ditanyain. Udah enggak ada Udah tinggal ada. 19. Oh udah ada ya? 57 yang Oh, ada. 57. Iya. Iya. Rest area. 7 benar 57. Ya kalau gitu bikin, suruh bikin berarti. Biar rame. Iya. Nah, terus sekarang lo juga bikin podcast baru. Podcast itu kan ya? Apa tuh? Itu kamar Sebenarnya nggak podcast juga Kamar sih. YouTube lah, YouTube channel. Ya channel doang kayak ya udah gue pengen punya circle baru atau gue ngerasa banyak orang-orang yang kayak pengen didengerin curhatannya. Dia punya banyak teman tapi nggak punya teman buat sharing. Kayak gitu-gitu. Jadi gue mau nyari orang-orangnya. Ayo circle kita kayaknya udah terlalu sempit dah di Jakarta gitu. Gue sampai kepikiran apa gue pindah keluar kota ya. Masa sih lu bisa pikiran gitu? Ya maksudnya kalau gue ketemu orang dia lagi misalkan gue teman sama Awe temenan sama Ariel misalnya nih itu Ariel temen gue juga Oh, gitu. kenal gitu-gitu. Iya jadi makin sempit kayaknya harusnya Yanu, lu kenal Yanu nih? Oh, iya. enggak gue gak kenal. Nah, Iya. coba lu kalau kenal sama dia, lu kenal Rico, Iya, ntar lu kenal circle lo, iya. Patra, Iya, Pak. baru tuh circle itu, circle sampah, Tinggal anjing. circle anjing, gak produktif. Jual baju anjing lagi. Bikin baju anjing mereka. Ya kayak makin sempit menurut gue. Iya. Tapi maksudnya Enggak karena lu tuh ada di Udah di tengah, udah iya di pusat. Iya. gitu ya. Iya menurut gua mah jadi pertemanannya akhirnya emang Iya. itu dan itu kan top tier dari pergaulan Wih, lah. Yang Yang diincer Iyalah kesana, iya. pergaulan Indonesia. Enggak lah masih ada kayak Siapa? anak-anak BKR tuh. Ya emang lu gak kenal? Kenal lu kan Iya, pasti. kenal Ya sih. iya lu Iya sih. kenal. Yofi Widianto lu kenal Gue Kita pasti. Wiryawan gak tahu tapi gak kenal. Ya itu kan pejabat, itu udah Ya, beda. makanya dia punya podcast. Ya, kan gue bukan masalah podcast Oh, apa, bukan tapi ya? pejabatnya Oh, itu. pejabatnya, iya. Gita Wirjawan. Itu pun kalau lo ini juga ntar bisa ada kali Iya juga, kenal. iya. Gita Gutawa kenal. Pernah foto doang bareng. Oh. Gak pernah kenal. Pernah kenal sekali doang udah. Kenal lah Kalau dia. kalau ketemu sekali tuh kenal gak sih jatuhnya? Kenal. Saya interview dia gitu. Enggak, tapi soalnya lu Dit, Apa? lu tuh orang yang sudah nyampe titik tinggi sekali. Jadi orang pasti Masih. tahu. Iya. Iya. Kalau nanggung kayak gue nih Dit, orang bisa lupa. Kagak kalau gue live TikTok kayak ini siapanya Adit? Siapa Yusra Insomnia ya? Ya itu kan orang nggak siapa tahu. orang iseng doang. Itu mau Bercanda-bercanda, netizen. iya. Enggak beneran kayak dia gak tahu beneran. Enggak kalau kita gue tahu, misalnya kalau artis mah pasti tahu. Iya siapa ya? Adit Insom mah tahu, gitu pastilah. Lu Kayak- juga pergaulannya Bayam Cilik kayak gak tahu gue. tahu, yakin gue. Hudson gak tahu. Tahu gue. Lagi jual kue Atun. Gue pernah nih sama Lagi jual kue Atun. nih ya, Iya. nanggungnya gue nih, muka mah udah muka apa ya, nggak berkarakter. Iya maksudnya muka kayak gue banyak gitu kayaknya jadi gue pernah diajak Ajis Kemana? stand up di apa namanya Earhouse. Oh, NNSA. Pamula ya. Iya. Stand up ada Mbak Enda, ada Mas Resanya. Terus, ya ngobrol masih ya weh gini-gini sih ya gitu. Kan dia waktu itu ada stand up, ada musik gitulah. Ya. Oh iya ngobrol apa segala macam. Udah. Ketemu lagi lupa Dit. Oh Mbak Enda, oh iya gitu. Mbak saya waktu itu gini-gini. Oh iya sama Ajis gini. Oh iya, baru. Lupa Dit. Ya gak apa-apa. Ya kalau sekarang inget kali udah. Tapi nggak apa-apa. Podcast seminggu gitu kenal kali. kalau Enggak sekarang. juga, belum seminggu tentu. lagi. Iya podcast seminggu lagi. Apa tuh? Pasti gini orang kalau gak tahu gini. Lama amat podcast seminggu. Iya. Pasti gitu. Enggak ada yang sehari. Baru. Bibirnya harus gitu. Bibirnya gitu cara harus. Iya biasa gitu. Kan jadi si kamar Adit Insomnia ini memang lu bikin untuk lu nambah temen ibaratnya gitu. Betul. Sama ini aja sebenarnya kalau TBK kan atau tongkrong bapak-bapak komplek ya gue harus bareng-bareng punya ide apa segala macam. Oh ini terserah lu lah. Ini terserah gue gitu. Tadi awalnya sebenarnya gue mau bersendirian aja tapi tiba-tiba kemarin gue bilang nih manajemennya Dikta apa namanya kayaknya mabuk dah minta gue apa namanya si Dikta promo di channel gue gitu kan. Oh iya. Gue bilang gue masih 1.000. Gue bilang subscriber gak apa-apa kata dia kan
Tapi lu kan pasarnya beda nih Iya, sama iya. sama pendengar Dikta yang sebelumnya. Ya boleh. Terus kayak tiba-tiba banyak yang mau ngundang Leona, Agustin, ya udah karena Leona sebenarnya kan teman-teman deket gue juga gitu doang sih sebenarnya. Tuh kan beda kalau circle-nya. Kita bingung dari temen. Masa sih? Ini kecil kemungkinan Dikta kesini. Tapi Om Ali kan tadi udah kesini. Kenapa? Kita gak pernah tahu, siapa tahu Om Ali mau Dikta deket terus kayak Cangcuter sama Noah. Duluan Dikta naik terus Om Ali. Iya. Dan cerai Agnes dia. Iya. Dan cerai Agnes lagi. Kenapa lu menamakan kamar lu? Emang lu di rumah karena itu sebenarnya kamar sendiri. Kamar lu berarti kamar Adit berarti ada istri lu dong. Ada bini lu. Itu kamar kerja. Oh, ruang kerja. Tapi ada ruang kerja di rumah. Ada, tapi sebenarnya kamar Adit Insomnia itu walaupun gue kayak sama Dikta tuh kemarin di tempatnya Dikta, studio Dikta. Di Leona itu di bengkel temennya. Oh, bukan di kamar lo? Enggak, jadi kamar itu sebenarnya simbol dari kedekatan gitu. Ketika lo udah ada di kamar biasanya mau lo udah pernah kenal sama orangnya. Kan ada tuh kalau zaman sekarang gak kenal tiba-tiba diajak ke kamar. Tapi kan lo cerita dulu, cerita masalah lo. Iya betul. Ya kan? Ngobrol-ngobrol. Jadi ketika orang udah di kamar tuh akan merelakan dirinya untuk bercerita tentang dirinya dia atau hal-hal ya. Jadi gue mau dengerin orang cerita atau cerita gitu. Karena yang biasanya yang masuk kamar itu pasti udah dekat. Betul. Atau maling. Berarti lu bisa tuh ngundang maling. Bisa. Apalagi maling gue yang di kontrakan gue yang dulu. Wah, emang Iya, ada kemalingan Adit. Iya kan waktu itu waktu gue kontrak rumah kan kemalingan 2 laptop, PS5, jam, apalagi ya. Masuknya lewat mana, Dit? Dia pokoknya manjat lewat belakang, terus masuk aja lewat pintu belakang gue, karena pintu belakang gue dikunci. Dia tahu berarti, Dit? Karena sebelumnya udah dipantau. Lo touring, lo ajak tur ini. Nih Mas, nih lewat sini. Pintu gak pernah dikunci. Guys, Diundang. itu ada bini lu, ada anak lu? Ada, dari gue juga. Aduh. Lah, bukan gak pas sepi? Enggak, jadi emang jam berapa, kayak prediksi kita jam 2:30, jam 3 pagi deh. Gitu. Buset. Ih serem banget Itu ya. makanya gue ngeri kalau tiba-tiba gue bangun ke gap kan bisa aja dia ngelakuin Hal-hal yang yang nekat gitu. iya. Lu pura-pura ini aja, pura-pura gak lihat. Gak ada siapa-siapa. Pura-pura buta. Tumben gak ada siapa-siapa. Jam 3. Oh, bukan bunyi apa-apa tadi. Terus kan palingnya juga, ini kok orang buta main PS. Oh, gak ada suara apa-apa. Orang buta gimana cara main PS? Ya. Udah, bunyi apa? Gak ada bunyi apa-apa ya. Sepi banget. Kosong. Aduh. Ya jadi itu ya teman-teman kalau Berarti ntar lu kalau misalkan lu mau nyari rumah kontrakan, kalau bisa tuh jangan langsung berbatasan sama lingkungan lain kayak gua waktu itu. Biar lebih aman. Maksudnya gimana tuh? Poin tuh. Ya kalau gue main dulu ngontrak itu kan sebelahnya langsung kampung. Oh, Gitu. di luar komplek. Iya, Iya, walaupun komplek. tinggi banget ya. Ternyata masih bisa Batasnya. diakalin juga. Jadi gua harus yang di tengah. Iya, gue sekarang di tengah tuh lumayan, alhamdulillah lumayan ini mungkin Pintunya 4 dong. nggak kan cuma 1 aja. Di tengah Gue gitu. bilangnya 2 lagi, 2 dari mana? Rumah gitu terus di tengah 4 gitu di rumah awe sendiri. Di tengah-tengah banget. Depan doang, depan. Sebenarnya kalau nempel sama kampung tuh bukan orang kampung yang ngambil, tapi dia ada punya akses buat kabur. Iya, gitu. Punya akses kabur yang Iya. gampang Iya, gitu. dia udah kebaca lah, udah ini udah jalur mapping. kaburnya udah tahu dia. Iya, gitu. Lu rumah sekarang sebelahan sama kamu nggak? Sebelahan, tapi kalau gue Bukan. enggak, sebenarnya pojok kanan gue tuh kampung tuh. Kan kompleknya kotak Kali. gini. Kotak nih. Ini kali, sini ruko, sininya kampung. Nah kalau Pican kebaliknya dia maling di kampung. Iya gue yang Dia manjat. Malingin kampung orang. jambuk lutut. Iya, jambuk lutuk lagi. Tapi gak bisa balik lagi dia. Balik lewat pagar, lewat gerbang. Lewat rumah orang, Pak. Gitu, Abis itu ngeri gak? Abis itu apa yang lo lakukan terus selalu kena? akhirnya pasang CCTV-nya. Nah ini juga penting banget nih. Jadi waktu kemarin gue pasang CCTV pas banget internet gue itu lagi mati seminggu. Satu komplek. Jadi lagi ada masalah sama si provider internetnya. Iya. Nah ternyata si SD card-nya itu gue beli asal-asalan doang kan ya. Harusnya belinya langsung sama si CCTV-nya. Dan itu ternyata nggak ke format. Oh, jadi nggak Jadi kerekam. Iya, yang offline pun nggak kerekam gitu. Dan sekarang akhirnya gue kemarin pakai jasa
tukang CCTV lah. Jadi kalaupun misalkan dia mati itu tetap ada BKP terrekam di kayak apa sih namanya, kayak terminalnya lah. Tapi gitu. kan malu kok kita ciuman sama istri kita. Jamu siapa yang ngeliat kan? Emang CCTV-nya lokasi ke pos satpam. Goblok. Ini kan dari jasanya bisa lihat orang jasanya. Enggak dong. Internetnya. Ya kan tapi kan kagak lah di rumah kita doang. Kalau dia di rumahnya dia iseng di kantornya buka rumahnya Adit. Itu kan online, enggak ini di doang. Yang online mah kita doang yang tahu passwordnya. Tapi masa orang liatin orang cium. Enggak, abis itu apa atas-atasnya lu tutup apa gitu enggak? Oh enggak, jadi si tembok yang berbatasan sama kampung sama pengurus komplek gue dulu dikasih kawat-kawat gitu. Oh. Gitu. Setel sound singa aja, suara singa. Wow. Jadi udah malu ada singa. Anak gue kebangun. Sebenarnya ya, daripada suara singa, mendingan rekaman. Ngapain kamu? Gitu, itu cukup. Itu cukup. Daripada wow. Kalau singa masih, suara apa? Dia masih nanya sama temennya. Oh, ngapain kamu? Itu kan anjing ada orang gitu. Iya. Wow. Tapi lucu juga kalau ada suara. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Tapi gak ada siapa-siapa. Ngapain kamu? Baru 10 menit. Lo kalau itu bisa ini deh, opening podcast deh. Ya ketemu lagi di podcast seminggu. Udah taruh podcast. Atau kalau mau digabung. Apa? Ngapain kamu? Wow. Tapi suara mulut sih. Wow. Wow, keren. Aduh. Itu tuh weh, cari rumah gitu. Lo udah cari rumah berarti? Belum. Mau ngontrak apa ngambil rumah? Kayaknya ngambil rumah belum ada uangnya, Dit. Susah. Nanti dari keuntungan konser tawa aja santai. Dibagi. Alhamdulillah. Dari keuntungan konser tawa. Harga keuntungan tadi dari 2.000 tiket yang lo beli. Kan rumah mahal ya kan. Pasti harus nabung lagi lah. Betul. Penting nikahnya dulu aja. Nikahnya ada lewat baru. Kapan sih? Adalah, ntar ya. Ntar gue kasih tahu. Selamat pesan berikut ini. Karena bintang tamunya, ini Bu Jopi. Takutnya orang pada datang. Oh iya benar, takut ngurus perizinan susah ya. Iya. Lo sekarang masih siaran gak sih? Udah enggak ya? Tahun lalu gue berhenti. Nah berarti masa Dit? Ya diberhentikan maksudnya udah. Oh iya enggak lah, bukan dipecat. Kalau dipecat tuh kesana lu bikin kesalahan gitu. Oh iya. Tapi membuat kesalahan juga sih. Kayak 100,2 gitu. Kayak gitu misalnya. salah tuh FM. Saya FM. Oh FM. Kesana gitu loh. Kalau ini kan. Iya benar. Diberhentikan. Mungkin kontraknya habis. Kontrak nggak habis juga, baru akhir tahun. Cuman akhirnya dipotong di tengah jalan. Iya, tapi gue tau lah kan emang katanya kondisi radio lagi sulit. Iya, radio lagi kecil soalnya. Alasannya kayak ini kita udah nggak bisa survive lagi gara-gara podcast seminggu nih, jadi kalian udah. Kalian berhenti aja. Lihat tuh orang-orang radio pada kerja di podcast seminggu, ada Ariel dari Global Radio dulu waktu itu. Emang dia ada radio? Ariel? Iya dari. Oh, gue baru tahu ada dari radio. Dia dulu satu kantor sama gue. Oh iya, dulu apa dia? Di radio? Apa kalau nggak salah yang nempelin stiker-stiker Global Radio. Vendor stikernya. Apa dia dulu di? Produser. Lo produser di sana? Oh jadi, ditarik ke sini makanya karena lo produser radio dulunya ya? Iya. Oh gitu. Siapa lagi temen lo di sini? Si Nugraha. Yanu. Gak ada lagi. Nah, apakah salah satu kamar Adit ini kerinduan lo pada siaran? Bisa juga sih, bisa. Gue mikir juga kalau kemarin-kemarin ya TBK aja tokoan bapak-bapak komplek kan sebenarnya dibikin ya dikumpulin, dipaksain orang lah gitu. Bikin ya akhirnya bikin. Gue tiap mau bikin sama apa kagak jadi. Bahkan dulu gue mau bikin podcast sama Gok, ayo Gok bikin tiba-tiba gak jadi. Kenapa Gok? Ya maksudnya kita aja sibuk masing-masing. Gok akhirnya bikin podcast Mas. Terus dulu bikin nama siapa? Ayo tiba-tiba gak jadi. Kayak gue bilang kayaknya udah deh. Sendiri aja, iya. Akhirnya gue sendiri aja. Dan lagi pula lebih gak ribet kan sendiri. Walaupun Iya. ngeditnya lumayan ribet ya. Karena gue ngerjain sendiri, ngedit sendiri, masih apa sendiri. Saya juga begitu, Dit. Mungkin lo bisa ngajak satu temen lo yang bukan dari dunia entertain. Tapi dia gak bisa ngedit juga sih. Iya. Terus buat apa? Kayak gue mau Pican. Ngomong aja dia. Podcast minggu itu kan awalnya gue sendiri juga, Dit. Oh gitu? Iya, karena gue ada beberapa misalnya gue ngalamin apa. Pengen cerita gitu. Aku bikin podcast podcast yang bisa ngomongin semuanya. Oh, podcast minggu aja. Nah cuman episode pertama kayaknya sendiri
malas juga ya ajak Pican dah gitu ajak. Oh, iya. Nah, dia kan kantoran aja, kerja kantoran gitu. Iya. Jadi gak ngerti. Ya udah gue ngajak Pican juga aja deh. Jadi biar lo bisa sendiri lagi. Jadi kamar adit Pican, kamar adit Pican. Temen sekolah lu, temen lu masa yang lah kok gendut? Kan kayak gue. Kamu harus gendut. Wah teman-teman deket gue yang dulu pada sibuk banget. Lu temen paling deket lu temen apa? Yang dari kecil ada gak? Sekolah SD kan ada yang gue deket sama teman SMA. Gue deket sama teman SD. Iya. Ini teman SD gue. Gue teman kompleks ya kayaknya. Teman kompleks sekarang. Ya kompleknya dulu. Yang Bekasi. Bintara itu. Ya. Itu aja. Tapi ada orang Bekasi kan lucu-lucu. Iya. Ya, tapi mereka ada sekarang jadi kerja di stafnya gubernur. Ada yang sibuk sama. Iya sukses banget. Ada yang kerja buat inin apa namanya kayak dia sama perusahaan bokapnya. Dia pengusaha. Jadi kayak ribet-ribet banget ya. Iya. Yang waktunya kayak susah buat podcastan kayak enggak ada kayak gue lebih baik kerja aja gini dah kayak gitu. Opjan kan tolil aja Pican tolil. Ngeprint aja gue lebih suka ngeprint. Gitu. Makanya nemu partner susah kayak gue pikir tadi Gomblo mau nih kayaknya. Gomblo kayak enggak ada kita TikTok aja dah kalau podcast itu gue males tadi gitu. Oh dia TikTok. Dia pengennya TikTok Di kan. live TikTok. Iya kan sama kayak radio siaran kayak Iya. Adit. Lu juga kan Dit? Iya. Gue pada pakai nama akun beda gue suka godain lu Dit. Mas request lagu ini dong gitu-gitu gue. Masa? Iya ntar. Tapi gak ngasih gift. Oh bisa gitu dia ya? Siaran di TikTok bisa, gitu? Bisa berdua. Oh Bahkan gue mau ngobrol kayak kita bikin main game aja kali sambil main game. Gue mau ngobrol kan suka main game dulu. Cuma ngekos bareng gitu. Kayaknya mau bikin channel yang main game. Main di Langkung. Bukan dong. Sampai jalan. Main game ini aja yang nembak bebek itu di Nintendo. Tapi suara pakai lu dor itu gak ada suaranya. Kalau gak ada suaranya. Jadi selama live gitu-gitu doang ya. Dor doang. Ada. Jadi ini mungkin kita ingetin lagi acara lo 21 Juni ya, 21 Juni hari Sabtu itu ya apa? Sabtu. Hari Sabtu 21 Besoknya Juni. ulang tahun Jakarta kan 22 Juni. Oh iya. Gitu. Di Pullman Jakarta Central Park. Central Park itu ada konser tawa. Iya. Ya. Ada 2 band dan juga 8 komika. Ya. Ada Indonesia, ada Kuburan. Dan komiknya ada Nope, bener ya? Betul, Nope. Muktintut, Oh iya, Diki Mukti tadi. Neneng. Terus ada Gilbas. Ada Coki Pardede. Terus ada Diki Divi. Diki Divi udah. Oh tadi ya? 2 lagi. Siapa lagi tadi ya? Jadi berkurang 1. Primawan. Primawan. 1 lagi. Satu lagi tadi siapa? Ajis masuk situ gak? Enggak. Enggak, Ajis MC doang. MC-nya Pak Ajis. Nah ini kuisnya ya tadi. Satu belum. Apa namanya? Lu gak nge-MC? Gak ngapa-ngapain? Enggak ngapain. Gue ngurusin tamu-tamu aja ntar sama media-media yang udah gue kunjungin. Lu berdua tanggal situ ada acara gak? Lu kawin ya? Gak bisa gue syuting. Gak usah lah. Syuting gue gak bisa. Ya tanggal calon bini lu situ, calon bini lu. Oh iya boleh ntar gue coba tanyain ya. Ya gitu. Calon bini lu sama calon suaminya. Jangan dong, gua calon suaminya. Iya. Gua gak bisa syuting. Oh iya, lu. Gue syuting gue, ikut awe. Gak bisa. Lu cuma syuting sehari doang. Ikut-ikut terus. Lu berdua datang lo pokoknya. Atau Nugraha nih, siapa tadi? Yano. Perwakilan. Atau Kepet aja nih, perwakilan kita Kepet. Nah, boleh. Kepet. Ini terkenal audit. Oh ya? Terkenal. Pernah nih ya, ada Maul Perunggu, ada dia. Orang minta foto sama dia. Coba lu bayangin. Ini Maul. Masa minta foto sama begini? Maul. Lu tau band Summerland tau? Iya, vokalisnya Ocin. Hah? Foto sama dia. Iya, Bang Kepet, foto bang. Foto diposting lagi di IG. Iya diposting lagi kata gue. Ngapain lu? Disangin Nugi kali, disangin Nugi. Teoca, sakit Teoca. Ya jadi itu dan bisa kalau mau beli tiketnya masih tersedia bisa lihat. Nggak tahu sih ya tanggal ini kan pas ini tayang gue nggak tahu masih ada atau enggak. Di IG-nya aja paling depan. Ya di IG-nya di @konsertawa ya. Ya jadi itu teman-temannya langsung disikat aja dan datang pasti seru. Acara stand up mah pasti seru lah. Betul iyalah makanya kita bikin acara stand up. Cuman musiknya di akhir. Iya. Jadi kan udah ketawa-tawa.
Oke sekarang santai-santai musik. Atau musiknya siang, stand up malam Lah gitu. bagaimana? Ya pokoknya gue gak mau tahu. Tapi lu Musik gak datang. Iya tapi musik akhir. Kalau enggak lu tambah berarti kalau emang udah gak bisa udah ini tambah satu lagi band. Iya. Oh gitu ya? Iya. Siapa? Ya, tadi siapa Kepet deh? Itu bukan band dia Oh mas. bukan band. Teocak dia Teocak. Ya udah Adit ada lagi gak yang ini? Nggak ada sih. Ya tadi ya Kamar Adit silakan di Aman. subscribe ya teman-teman ya. Yes. Ya lumayan nih Kabar baru Adit, masih sedikit, masih 1000-an. Belum ada komen judol kayak gitu-gitu. Jangan capek itu. Capek ya? Capek ininya. Terus juga bawa tongkrongan bapak-bapak komplek Ya, masih ada ya. betul, ya. Itu ada YouTube apa Spotify sih? YouTube. Ada YouTube dan Spotify juga sama. Oke. Sama kayak si Kamar Adit Insomnia. Juara 2 ya. Juara 2. Itu kayak Podcast kasihan Han. doang deh itu. Nggak mungkin dong. Masa kasihan doang. Itu kan ada seleksinya. Masa itu yang nyeleksi kan si Patra. Itu kan seleksi mereka. Gue lihat kok dengan mata kepala gue sendiri ya. Iya. Kita lihat kan Kita dengan lihat, mata. sampai subuh loh. Iya sampai subuh beneran. Karena gue habis ngetek itu terus dia ini ngapain lu? Ini pemenang ini Itu gitu. makin susah karena ada gua sama Anto sama Disko Pantera. Gak enak kalau Adit ini ya, kalau kita Adit kita singkirin gak enak kayaknya dah. Karena banyak yang sama yang teman-teman juga banyak. Oh gitu ada ya? Iya. Oh ya itu juga ya, siapa namanya? Siapa? Yang Popon juga ada. Popon ada. Oh iya juga Banyak ya. teman-teman. Iya teman-teman Iya banyak. sih. Wewew. Ya Wewe juga ada. Wewew juga ada. Iya. Jadi teman-teman ada. Jadi emang ya lu mah emang penyiar semua. Iya, dan lucu. Jody lucu Jody. Lodi lu Bapak-bapak tua jujur. itu. Iya. Edwin juga Edwin. Tuh, super bejo. Super bejo. Smackdown. Ya udah kalau gitu thank you Adit ya. Terima Udah main kasih. sini dia. Sukses buat acaranya ya. Awe Pija terima kasih. Kalau bisa kelar syuting datang ya. Siap. Ya, Ya, pokoknya mudah-mudahan break. Gue belum tahu jadwalnya. Bang Ali juga kalau bisa. Pali. Oh, Bali. Ya udah kalau gitu terima kasih Ya, buat terima semua. kasih. Sampai ketemu lagi di podcast minggu dadah.